Setiap kanji punya cerita. Konnichiwa, saya Rahma Alia Putri. Hari ini kita akan jalan-jalan sebentar lewat 3 kanji yang kelihatannya sederhana, tapi masing-masing punya cerita yang cukup menarik. Kita mulai dari sesuatu yang jauh dari daratan, lalu bergerak menuju pusat kota besar, dan akhirnya berakhir pada kanji yang sering kita temui saat berbicara sopan. Perjalanan kita dimulai dari pulau. Kanji Shima punya asal-usul yang cukup jelas, gabungan dari gunung dan bentuk burung. Dalam catatan kuno, pulau sering digambarkan sebagai gunung kecil yang muncul di tengah laut, dan burung-burung laut selalu menjadi bagian dari pemandangannya. Dari 2 elemen itu, terbentuklah karakter Shima sebagai simbol tempat yang terpisah dari daratan besar. Bentuknya sendiri mengingatkan kita bahwa pulau adalah sesuatu yang berdiri sendiri, kecil, unik, dan punya karakteristik yang berbeda dari daratan utama. Kanji ini terdiri dari 10 coretan. Ich, ni, san, yon, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju. Kunyominya adalah shima. Kunyominya adalah to. Contoh kata dan kalimat untuk kanji shima ada shima, artinya pulau. Kono shima wa umi ga sugoku kirei dayo, artinya laut di pulau ini benar-benar indah. Yang kedua ada Shimaguni, yang artinya negara kepulauan. Nihon wa Shimaguni desu. Jepang adalah negara kepulauan. Dari tempat yang tenang seperti pulau, kita bergerak menuju sesuatu yang jauh lebih ramai dan penuh aktivitas. Setelah meninggalkan pulau, kita menuju pusat keramaian, ibu kota. Kanji Kyo punya sejarah yang berbeda jauh dari Shima. Kanji ini muncul dari bentuk kuno yang melambangkan bangunan besar atau istana tinggi, tempat berkumpulnya kekuasaan dan aktivitas pemerintahan. Karena itu, sejak dulu, Kyo digunakan untuk menyebut kota utama, kota pusat, atau kota yang menjadi pusat budaya dan politik. Makanya sekarang kita menemukannya di nama-nama kota besar seperti Tokyo, Kyoto, dan Peking. Cara baca umum di Jepang untuk Beijing. Kanji ini terdiri dari 8 coretan. Ich, ni, san, yon, go, roku, shichi, hachi. Onyominya adalah kyo atau kei. Kunyominya ada miyako, tetapi sangat jarang dipakai dan hampir tidak muncul di dalam kosakata modern. Contoh kata dan kalimatnya ada Tokyo. Tokyo ni sundeimasu. Saya tinggal di Tokyo. Yang kedua ada Kyoto. Kyoto wa totemo kirei na machi desu. Kyoto adalah kota yang sangat indah. Dari pusat kota, kita beralih ke kanji yang sering kita temui saat berbicara dengan hormat, menulis email, atau menggambarkan keadaan. Setelah melihat pulau dan kota besar, sekarang kita tiba di kanji sama yang punya fungsi agak unik. Asal-usulnya berasal dari gabungan elemen pohon, domba yang diasosiasikan sebagai keindahan dan kelembutan, serta air yang melambangkan keadaan atau aliran. Ketiga elemen ini, jika digabungkan menghasilkan makna tentang rupa, bentuk, dan keadaan yang baik. Dari sanalah berkembang penggunaan kanji ini sebagai penjelas keadaan dan juga sebagai bentuk penghormatan. Jadi satu karakter tapi 2 peran penting, deskriptif dan sopan. Kanji ini terdiri dari 14 coretan. Ich, ni, san, yon, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju, juichi, juni, jusan, juyon. Kunyominya ada sama sebagai honorific, onyominya yo. Contoh kata dan kalimatnya ada yosu yang artinya keadaan atau kondisi.
Sono kono yosuo mite kudasai. Tolong perhatikan keadaan anak itu. Yang kedua ada okyaku sama, yang artinya pelanggan atau tamu. Okyaku sama wa kochirae dozo. Artinya pelanggan yang terhormat, silahkan ke sini. Jadi, dari perjalanan kecil kita melalui 3 kanji ini, sebenarnya ada satu benang merah yang bisa kita ambil. Setiap kanji bukan cuma simbol, tapi juga cerita tentang bagaimana orang zaman dulu melihat dunia. Mulai dari alam, pindah ke peradaban, lalu sampai ke interaksi sosial. 3 kanji ini seperti perjalanan kecil yang lengkap, masing-masing sederhana saat dilihat, tapi penuh makna saat dipelajari. Sekian perjalanan singkat kita menelusuri 3 kanji yang ternyata punya kisah dan makna yang lebih dalam dari yang terlihat. Semoga penjelasan tadi bikin kalian lebih mudah memahami bukan hanya cara membaca kanjinya, tapi juga sedikit tentang logika dan cerita di balik bentuknya. Belajar kanji itu kadang terasa rumit, tapi kalau kita lihat sebagai cerita tentang alam, kota, dan manusia, semuanya jadi lebih hidup dan lebih gampang diingat. Terima kasih sudah menyimak, dan semoga setelah ini kalian jadi lebih penasaran buat mengeksplor kanji-kanji lain yang gak kalah menarik.